Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Kang Fuad. Pada sore hari ini bertepatan tanggal 9 Januari tahun 2023 hari Senin. Alhamdulillah pada sore hari ini Kang Fuad dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya Kang Fuad berdoa semoga para sahabat semuanya beserta keluarga serta hewan peliharaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini Kang Fuad mau berbagi tentang apa yang menyebabkan indukan itu terlambat bertelur atau mogok bertelur, pernah bertelur tapi kemudian tidak bertelur lagi ya. Ini hasil dari apa yang pernah Kang Fuad alami ya, tapi bukan bermaksud, ini tidak bermaksud menggurui, ini hanya berbagi kisah bagaimana Kang Fuad ternak ayam ya, dan semoga video ini nanti bisa bermanfaat untuk para sahabat semuanya. Ikuti dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Saat ini Kang Fuad berada di kandang indukan Kang Fuad. Yang di depan Kang Fuad ini adalah indukan Kang Fuad. Ini campur antara KUB dan Jawa asli atau ayam kampung asli AK ya. Kemudian Kang Fuad kasih pacek yaitu Bangkok ya. Ini ayam yang sedang saya shoot di depan saya dan saya perbesar. Ini adalah satu indukan yang pernah bertelur ya, namun saat ini macet sampai mungkin ada 5 bulan 6 bulan ini tidak mau bertelur ya. Dari beberapa pengalaman dari Kang Fuad itu ada beberapa sebab yang menyebabkan indukan itu kadang mogok bertelur ataupun calon indukan itu lama bertelur. Yang pertama yaitu indukan biasanya kegemukan ya. Bila antara umur dan body weight ayam itu tidak sesuai ya, maka biasanya kalau orang dinamakan obesitas, maka di situ ayam susah bertelur ya. Jadi menurut pengalaman Kang Fuad, bila indukan itu terlalu gemuk ya, itu biasanya susah bertelur. Kalaulah bertelur itu biasanya telurnya kecil-kecil ya. Kemudian calon indukan atau indukan yang sangat kurus sekali juga sama tidak bertelur. Jadi yang paling baik adalah indukan itu sedang-sedang. Syukur kalau kita belinya dari DOC dan dari farm terkenal, pasti di sana ada panduan untuk cara pemberian pakan dan perbandingan dengan body weight atau berat badan. Jadi dari DOC kita kontrol umur 1 minggu bobotnya berapa, pakannya berapa gram, sampai usia bertelur ya. Kita mengambil batas yang aman ya, tidak boleh keluar dari batas itu, baik itu kekurusan maupun kelebihan atau obesitas. Itu yang pertama. Namun kalau itu biasanya terjadi di peternakan besar ya. Peternakan besar itu biasanya seperti itu ya, kegemukan, obesitas dan kekecilan. Biasanya itu faktornya yaitu jeleknya
jeleknya seleksi. Mestinya setiap akhir minggu itu harus diseleksi, kemudian dihitung, dan ayam yang terlalu kecil disendirikan dan yang terlalu besar juga disendirikan. Jadi nanti sampai pada ayam bertelur akan menjadi ayam yang seragam ya. Biasanya kalau di ayam kampung seperti ini ya, ini bukan kegemukan, namun lebih pada mental ayam. Ayam tadi yang di awal saya shoot itu adalah pernah bertelur sekali kalau tidak 2 kali. Itu anakan dari dia peranakan. Ketika dia bertelur itu satu tarangan dengan induknya juga bertelur. Akhirnya dia dibully sama induknya dan akhirnya dia kena mental ya. Dan setelah itu dia mogok bertelur. Saat ini dia kalau didekati oleh pejantan maupun didekati oleh indukan lain, dia minder. Bahkan ini saya jadikan satu ruangan itu, makanya juga dia tidak terlalu berani. Jadi ayam ini kena mental. Jadi kalau ayam sudah kena mental itu memang agak susah untuk bertelur, karena untuk bertelur itu diperlukan metabolisme tubuh yang baik, dan itu bisa ditunjang apabila dia seperti makannya itu normal. Kalau dia kena mental ya, itu makanya dia tidak normal, dia tidak bisa bergaul baik itu dengan ayam betina maupun ayam jantan. Ini kalau didekati ayam jantan dia juga akan lari ya. Jadi akhirnya dia seperti kena mental. Itu kalau ayam kampung ya, biasanya ayam kampung seperti itu. Maka untuk bagi para sahabat ya yang beternak ayam kampung itu harus diperhatikan. Kalau punya anakan ayam indukan ayam muda, kalau bertelur itu jangan sampai dijadikan satu ruangan dengan babon yang sudah dewasa, karena dia akan dibully dan akhirnya dia kena mental dan tidak bertelur lagi. Ini seperti yang dialami Kang Fuad ya. Ini di depan Kang Fuad ini adalah KUB yang Kang Fuad kasih pacek, yaitu Barret Rock ya. Barret Rock ini alhamdulillah indukan Kang Fuad ini 5-5-nya sudah bertelur ya. Dari ke-15 indukan Kang Fuad itu ada 2-3 sama yang 3 yang tidak bertelur, yang belum bertelur. Yang satu yang mogok tadi yang warna kuning, yang kedua yang di atas. Untuk mengetahui indukan atau calon indukan ini bagus atau tidak, itu satu bisa dilihat dari vial atau cengger ya. Cenggernya kalau dia memanjang kemudian gelambirnya itu nampak jelas, itu biasanya ayam-ayam seperti ini cepat bertelur. Kemudian dilihat dari bawah kloaka, itu dia akan empuk atau empuk ya, bukan keras ya, tidak keras. Itu biasanya cepat bertelur ya. Kalau sudah ayam sudah masuk pada masa-masa bertelur namun cenggernya dia kelihatan, kemudian gelambirnya tidak kelihatan, apalagi kalau kita pegang itu di bawah kloaka itu keras, itu dimungkinkan apabila bertelur juga lama, butuh proses lama ya, tidak bisa standar sesuai dengan ayam-ayam yang lain ya. Dan biasanya ayam-ayam yang seperti itu juga mentalnya kena, karena ketika dia menjadi satu dengan indukan yang lain, dia juga biasanya kena mental, karena si jantan pasti dia akan ngejar dan dia tidak mau didekati oleh pejantan. Makanya dia kemudian terbang dan itu akhirnya mungkin membuat dia trauma. Jadi ini bagi para peternak rumahan seperti Kang Fuad ini, memang hal-hal kecil ini harus diperhatikan ya.
Seperti contoh yang di depan Kang Fuad ini, kebetulan ini Kang Fuad ada indukan Barret Rock ya, dan paceknya ini pakai Gorilla F1 ya. Ini dari 3 indukan Barret Rock ini ada 1 yang belum bertelur ya. Nanti coba kita shoot ya. Yang 2 sudah bertelur, yang 1 yang jauh itu belum bertelur. Kalau dilihat dari ciri-cirinya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dia vialnya pendek, bahkan hampir tidak punya vial, tidak punya cengkir. Kemudian kalau dilihat dari badannya, dia sangat gemuk dibandingkan dua indukan yang sudah bertelur ini kegemukan. Cuma mestinya ini harus dipisahkan, kemudian dikurangi untuk rangsum takaran pakannya. Cuma karena Kang Fuad terbatas tempat, maka akhirnya Kang Fuad belum bisa saya pisahkan karena memang kekurangan tempat. Mestinya ayam-ayam yang seperti ini yang kegemukan ya, kemudian dia terlambat bertelur, ini mestinya disendirikan, dikasih perlakuan sendiri ya. Itu ini kita perbandingkan ya. Itu ada 1 yang cengkirnya belum tumbuh ya, atau vialnya belum tumbuh tapi badannya gede ya. Ini badannya gede sekali itu ya. Kalau dibanding dengan yang bertelur 2 itu, dia bobotnya lebih berat ya. Jadi itu, semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk para sahabat peternak serta petani di seluruh Indonesia. Dan tidak lupa Kang Fuad ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe, like, dan komen. Semoga amal baik sahabat semuanya akan membawa kebaikan buat kita bersama. Dan untuk para sahabat yang belum subscribe, monggo silakan subscribe, like, dan komen. Semoga dengan amal baik sahabat semuanya, Kang Fuad akan lebih bergairah dalam membuat video tentang peternakan ayam ya. Demikian dulu sharing pengalaman pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Walaupun sederhana, ini cukup penting ya, cukup penting. Apabila ada kekurang jelasan dari penjelasan saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.